Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung, yang kali ini judulnya adalah Perbedaan Agama Akal dan Agama Rohani. Nah, kita ada di suatu tempat yang agama adalah menjadi isu yang tertinggi dibandingkan isu yang lain. Dibandingkan isu politik, isu sosial, isu kesehatan, isu agama adalah isu yang paling sensitif dan yang paling tinggi ratingnya. Tetapi perlu kita tahu bahwasanya ada perbedaan antara agama objektif dan agama subjektif. Biar kita itu tahu benang merahnya, awal dasarnya masalah benturan, gesekan, ataupun perbedaan itu di mana letaknya. Biar kita nggak larut di gesekan itu, supaya umat beragama menjadi rukun kalau tahu akar permasalahannya. Nah, akal itu sangat subjektif karena dipengaruhi dengan kepentingan, selera, dan juga keterbatasan nalar. Orang si A sama si B itu kemampuan nalarnya untuk mencerna sesuatu beda-beda. Selera si A dan si B juga beda. Maka mempengaruhi pikirannya juga pasti akan berbeda. Maka subjektivitasnya akan berbeda. Itu akal. Nah, sedangkan agama, kita tahu ada syariat. Nah, syariat itu hukum, undang-undang, dasar, undang-undang dasar, kemudian kaidah, norma, aturan yang dikonsumsi akal. Dan akal adalah alat pembaca gelombang sadar dunia. Hilang sadar akalnya, hilang pula dunianya. Padahal di dalam diri manusia ada yang selain dimensi akal, mestinya loh ya. Yaitu dimensi roh. Nah, roh itu ada di atasnya akal. Padahal perintah Nabi mestinya adalah kau mesti beribadah dengan dua dimensimu, yaitu dimensi akal dan rohmu. Tapi prakteknya, saat kau ada di dimensi akal, rohmu belum tersentuh. Tapi kalau kau masuk ke dimensi rohmu, akalmu mesti lenyap. Yang ada hanyalah badan kasar jasmanimu. Nah, kalau kamu masih di sini, berarti kamu tidak di sini dong. Beda dengan kalau dua pilihan ya, antara A si B. Jika dua ini adalah berbeda gelombang, berbeda makom, maka jika makomnya ini vertikal naik, selama kau di sini, kamu nggak di sini, ya. Tapi kalau kau sudah di sini, ininya masih ngikut yang ininya. Karena apa? Ini di bawah ini dimensinya. Maka orang yang masih terbatas di pengetahuan akal itu dunia, belum roh. Nah, ini dunia alamnya. Alamnya gelombang akal sadar itu alamnya namanya dunia. Nah, di sini bukan lagi dunia. Alatnya pun bukan lagi akal, alat membaca gelombang sadarnya itu. Tapi roh loh. Roh itu alamnya akhirat. Akal alamnya dunia. Ilmunya akal, ilmu syariat. Ilmunya roh, ilmu hakikat loh. Nah, syariat itu cuma di sini. Di sini sudah nggak syariat lagi, bukan lagi akal. Apalagi yang mau dibahas, akalnya nggak jalan, akalnya nggak fungsi. Maka batas ini adalah kematiannya akal ya, batasnya ini. Nah, kemampuan manusia awam itu hanya sampai sini, mentok. Oh, ini tidur hilang akalnya, ini tidur hilang akalnya. Sampai mati pun hanya sampai sini tok, mati loh. Nembus ke atas belum bisa, nggak bisa karena nggak punya alatnya. Ya, dia ada di gelombang 3G,
jaringan 3G. Alamnya pun harus pakai alam 3G. Tidak bisa dipakai di alam 4G. Mesti upgrade yang pakai gelombang 4G. Nah. Sementara pengetahuan agama, yang pengetahuan itu hanya ada di sini pengetahuan itu. Yang dilihat, didengar, raba, cium dan rasakan itu di sini. Ini sudah nggak pakai lagi panca indera. Hukum panca indera sudah nggak ada di sini ya. Nah, panca indera adalah alat pembaca virtual alam dimensinya. Ya, pembaca virtualnya, alat pembaca gelombang sadarnya. Ini akal, ini roh. Nah, ini akhirat, ini dunia. Nah, akal itu tadi saya bilang di awal-awal adalah dipengaruhi subjektivitas, selera, dan kemampuan nalar masing-masing, latar belakang dan sebagainya, kepentingan dan sebagainya. Maka beda kepala akan beda kepentingan, beda latar belakang, beda subjektivitas, beda sudut pandang, beda interpretasi. Satu kepala dan kepala yang lain di sini nggak mungkin sama. Kenapa? Hukum panca inderanya beda-beda. Alat yang untuk melihat panca inderanya beda-beda. Nah, dan juga alat pembaca gelombang kesadarannya juga beda-beda kemampuannya. Ada yang intelijensinya, nalarnya pintar, ada yang nalarnya rendah dan sebagainya. Nah, maka di sini akan ada banyak perbedaan, banyak subjektivitas, banyak interpretasi, banyak sudut pandang, banyak kesalahan, banyak friksi, banyak distorsi, dan nggak ada habisnya. Nah, ketika kita di sini, banyak macam. Tapi di sini nggak ada apa-apa selain dirimu sendiri yang ada di dalam gelombang dimensional. Kenapa? Tidak lagi dengan menggunakan yang terlihat dan terdengar, cium, raba, dan rasakan ya. Ketika kau tidak lagi memakai apa yang terlihat dengan matamu, apa yang terdengar dengan telingamu, apa yang tercium dengan hidungmu, teraba dengan tanganmu, dan sebagainya itu, maka nggak ada lagi perbedaan, betul nggak? Ketika kamu nggak melihat, kamu nggak mendengar, kamu nggak lagi merasakan, kamu nggak lagi menyentuh, kamu nggak lagi membau, lu nggak ada perbedaan toh? Sama persis dengan kamu tidur. Ketika tidur, ada nggak bedanya? Seorang profesor sama seorang penjahat? Nggak ada bedanya. Seorang Islam sama seorang Yahudi, Nasrani ada bedanya nggak? Nggak ada. Ya. Tapi ketika panca inderamu jalan, beda nggak? Beda. Akalnya beda-beda, kepentingan beda-beda. Ini dia. Ini kita urai biar kita tahu sumber masalahnya di mana, sehingga sekarang ini banyak benturan, banyak gesekan di mana-mana. Saya ulang ya. Ketika panca inderamu jalan, maka akan banyak perbedaan, betul ya? Selera si A beda dengan selera si B. Kepentingan si A beda dengan kepentingan si B. Tapi jika kau ada di dimensi yang nggak lagi memandang, melihat, mendengar, atau meraba, mencium, dan rasakan, ada nggak perbedaan? Ketika panca inderamu nggak ada, atau nggak pakai panca indera, kamu ibarat tidur, atau ibarat pingsan, kamu ibarat mati. Kamu nggak tahu apa-apa selain gelombang di dalam dirimu sendiri. Maka yang perbedaan banyak macam itu cuma di syariat, cuma di dunia, cuma di akal. Maka syariat agama di sini banyak. Mana yang benar? Pasti agamamu sendiri, ya enggak? Islam membenarkan agama sendiri, Nasrani membenarkan agama sendiri, Hindu pun demikian, Buddha pun demikian, Yahudi demikian, Konghucu demikian. Nah, padahal ini tentang akal. Lihat ini ya. Ini ada pancing. Nah, ternyata Mr. TM suka mancing ya. Lihat ya. Kenapa seluruh Nabi dan Rasul nggak pernah kontradiktif satu dengan yang lain? Kenapa Nabi Muhammad nggak pernah
menyalahkan Nabi Isa, menyalahkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi yang lain. Kenapa juga Nabi Isa, Nabi Musa tidak pernah menyalahkan Nabi Muhammad? Tapi kamu yang sekarang pasti merasa agama benar dan agama orang lain salah. Betul ya? Rasulmu yang paling benar. Bahkan, mohon maaf ya, banyak yang Islam ini menjelek-jelekan Rasul agama lain. Itu pakai katok kolor diketawain. Tuhan kok disalib gitu-gitu. Ya, lihat ya. Nyinyir gitu. Karena kamu nggak tahu siapakah manusia, siapakah yang di atasnya itu, di baliknya itu. Akhirnya apa? Karena apa? Pemahamanmu mentok di akalmu. Akalmu hanya melihat sebatas sudut pandang panca indramu dan diolah dengan akalmu yang sebatas dengan nalarmu. Maka pikiranmu yang sebatas itu, nyinyir. Padahal Nabi apakah mengarahkan itu? Enggak. Rukun iman itu wajib mengimani Rasul-Rasul dahulu, kitab-kitab dahulu. Berarti saya pun wajib juga beriman kepada Rasul Isa, Rasul Musa, semua saya imani, termasuk Guru Siddhartha Gautama, Guru Krishna, ya. Semuanya ternyata itu kan ada di rukun iman. Wajib mengimani Rasul-Rasul dahulu dan kitab-kitab dahulu. Nah, ya apa enggak? Nah, kalau enggak diterangkan ilmiah, semuanya akan menjadi gesekan. Padahal, oh ya, terima kasih. Nah, ada rezeki dari langit ini. Alhamdulillah dapat makanan. Lihat ya. Saya tanya ya. Bagimu kan agamanya benar, ya tak? Bagi orang lain agamanya benar. Padahal agama turun dari yang maha mutlak apa dari yang relatif? Maha mutlak. Masa mutlak kok masih memakai benar dan salah? X saja, kalau nilainya min X dimutlakan nilai sama dengan X loh. Min X loh dimutlakan sama dengan plus X dimutlakan sama dengan X dimutlakan sama dengan X matematika. Maka di alam mutlak sudah nggak ada lagi benar salah. Sedangkan kamu pasti mencari yang benar dan pasti menyalahkan yang salah, ya Pak? Keliru kan di situ. Itu relatifmu. Karena kamu masih ada di alam relatif sehingga akan terlihat mana yang benar, mana yang salah. Selama kau relatif, mutlak nggak ada. Mutlak itu ada ketika relatifmu nol dan telah ketemu gelombang mutlak. Baru mutlak itu hadir. La ilaha baru ada illallah. Lihat ini ya. Ini ada pancing. Di sini ada banyak tingkatan ruas. Misalkan dari ini, dari awalnya A menuju ujungnya ini Z misalkan. A lewat jalan ini. Ya, lewat jalan ini. Ketemulah B. Ketemulah C. Ketemulah D. E, F, dan seterusnya. Jika hukum jalan ini adalah hukum multidimensional, nah multidimensional ya, dan dia tidak pernah berubah awal dan akhir, dan dia adalah cahayanya, yang cahayanya nggak pernah berubah, walaupun wujud cahaya itu berubah-berubah setiap zamannya. Saya tanya, matahari itu, walaupun sinarnya pagi, siang, dan sore seolah-olah berubah, betul nggak? Saya tanya, apakah sinarnya matahari berubah? Tidak. Walaupun pagi terlihat merah keemasan, siang kentang-kentang menyilaukan, sore pun merah keemasan. Yang merubahnya adalah media rambatnya atau tekanan udara yang menjadi cahaya matahari itu sampai kepada matamu menjadi seolah-olah berubah. Tapi cahaya sendiri nggak pernah berubah. Cahaya sendiri selalu berkekalan dengan mataharinya. Nah, jalan ini nggak pernah berubah. Jalan ini adalah lewat jalan cahayanya Tuhan. Nah, Tuhan nggak pernah merubah cahayanya, betul ya? Tapi bawahnya sini, media rambatnya, tempat di mana cahaya itu dibawa atau sang utusan pembawa cahaya itu, semuanya di tiap zaman akan berubah-ubah. Pembawaan saja ya.
Tapi ininya nggak berubah dong. Sama seperti sinar matahari nggak pernah berubah. Tapi di bawah gelombang udara, maka akan seolah-olah berubah-berubah. Tapi cahaya sendiri nggak pernah berubah. Lihat ya. Jika jalan itu multidimensional, tidak lagi terikat di ruang dan waktu. Saya tanya, ada orang lewat jalan ini 10.000 tahun yang lalu. Lewat ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Saya tanya, orang lewat jalan ini, di zaman ini, ketemu nggak ini? Ketemu. Orang lewat jalan ini, 10.000 tahun yang akan datang, lewat jalan ini, ketemu nggak ini? Ketemu. Maka, saya tanya ya, ada seorang ya, manusia, yang telah mencapai B. Ada orang yang telah mencapai C. Ada orang yang telah mencapai D. Ada orang mencapai E. Saya tanya, jika ada orang juga lewat jalan ini, ketemu A, ya, misalkan di sini A, maka dia bisa nggak membenarkan orang yang lewat jalan itu sebelumnya? Inilah A. Ketemu. Lewat naik lagi, oh ini B, ketemu nggak? Oh ini C, ketemu nggak? Oh ini D, ketemu. Jika Rasul-Rasul itu lewat jalan yang sama, Nabi-Nabi pun lewat jalan yang sama, jalan ini juga, maka Rasul-Rasul itu apakah saling membenarkan atau saling menyalahkan? Tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Melewatinya, ya, melewatinya pasti akan naik saksi akan yang dialami Rasul-Rasul dahulu sebelumnya. Rasul Isa lewat ini, Rasul Musa lewat ini, Siddhartha Gautama lewat ini, Rasulullah Muhammad lewat ini. Maka masing-masing Rasul tidak ada yang menyalahkan. Lihat ya, tidak ada cerita Nabi Isa menyalahkan Nabi Muhammad. Bahkan diterangkan, nanti di akhir zaman nanti ada Rasul yang disebut apa gitu. Cuma nanti istilahnya di dalam semua kitab beda-beda ya. Di dalam Veda pun ada. Bhagavad Gita ada. Di dalam kitab Hindu kitab Injil ada. Di dalam kitab Taurat ada tentang Rasul. Cuman nggak disebut Muhammad secara vulgar itu enggak. Ada istilahnya lagi. Cuman menyebut adanya Rasul. Ada semua. Dan ini jalan ini semua agama menerangkan ini jalan cahaya. Gurunya pun guru cahaya. Di dalam Hindu menyebutnya ini guru Atman. Di dalam kejawen Kapitayan zaman kuno menyebutnya guru sejati. Di dalam kitab Injil menyebutnya ini adalah Roh Kudus. Di dalam Buddha disebut guru Buddha. Di dalam kitab Quran ini disebut Rasulullah. Di akhir zaman disebut mursyid. Itu bukan manusia, itu guru cahaya di alam cahaya, dan rohmu yang mengalami proses itu, bukan lagi akalmu. Jadi dimensi di atasnya alam akal, di atas dunia, yang itu roh. Yang roh itu awalnya adalah cahayanya dia sendiri. Maka gurunya guru cahaya di alam cahaya berproses naik ke dimensi cahaya yang lebih tinggi. Sedangkan dia adalah sumber cahaya. Maka kau sampai pada ujung tertinggi cahayanya, barulah kau bisa berhampir kepada sumber cahaya. Karena yang sampai pada matahari ada cahaya sendiri, yang sampai pada Allah adalah cahayanya sendiri. Maka antara A, B, C, D, E tidak mungkin saling menyalahkan. Dia pasti akan membenarkan dan menyuruh umatnya untuk mengimani Rasul-Rasul dahulu. Nabi Musa nggak pernah menyalahkan Nabi Isa, nggak pernah menyalahkan Nabi Muhammad. Semuanya clear karena lewat jalan yang sama. Hanya makomnya saja yang beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, jalan itu bukan jalan banyak jalan menuju Roma yang horizontal. Oh, bukan. Ini jalan vertikal ya, jalannya itu juga. Ya. Maka Nabi Muhammad pun mengimani Rasul-Rasul dahulu. Demikian juga Rasul-Rasul dahulu mengimani Rasul Muhammad.
dan rasul-rasul yang lain. Karena jalannya sama, alatnya sama, gurunya sama, metodologinya sama. Nah, inilah metodologi agama samawi. Tapi kalau agama ardi, wah ini enggak, aduh ini bejat semua ini. Yang dipelajari oleh akal, diskusi, ceramah, kemudian bedah buku, googling. Itu kan akal. Ya. Di alam akal tadi ada subjektivitas, sudut pandang. Ini mulek, ruwet, bulat. Ya. Di sini agama banyak. Ya, agama banyak. Ada Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Yahudi, Islam. Padahal yang disebutkan di dalam kitab Quran menyampaikan ada 25 rasul pembawa kitab. Padahal di kitab kuno 4.200 agama. Yang itu nggak perlu lagi kau tahu. Makanya di dalam Quran nggak perlu dijelaskan detailnya itu. Cukup kau imani 25 rasul. Nah, dari agama yang 25 ini pun nanti disaring lagi menjadi 3 agama besar. Monotheism. Jadi awalnya agama kuno, agama monotheism, kemudian agama momentum Islam, dan agama akhir zaman. Beda-beda. Siapa mengklasifikasi itu? Mr. TM, ya. Kata siapa? Kataku sendiri, ya. Nah, 3 agama besar monotheism itu. Nah, cuman kan nggak enak nanti kalau saya sebut seolah-olah nggak mengakui agama lain. Semuanya ada. Agama itu bukan di syariatnya ini lah. Maka yang masih di dogma syariat minded, agamaku benar, kamu salah, demikian terus. Dan nggak ada habisnya perbedaan. Sama-sama merek agamanya, beda aliran, aku yang benar, kamu yang salah. Beda golongan, golongan itu benar, golonganmu yang salah. Beda mazhab, demikian. Beda organisasi, demikian. Beda kepentingan, beda. Beda politik, beda. Beda beda budaya, beda. Beda keadaan, beda. Beda zaman, beda. Zaman sekarang ya, gak bisa dipaksakan sama dengan agama di zaman 100 tahun yang lalu. Betul nggak? Beda sudah loh. Loh, sama-sama satu merek loh agama ini. Nah, apalagi yang beda merek agamanya. Wah, ini bejat kabeh. Nah, masalah di dunia ini awalnya adalah diawal dengan kesalahanmu memaknai sudut pandang agama. Karena kamu di syariat minded itu akal. Maka seolah ada perbedaan banyak itu. Agamanya banyak, ini banyak macam-macam. Ini kan akal. Sementara jika ada di atas alam akal atau di atas dunia yang kamu tidak lagi menggunakan pandanganmu, pendengaranmu, penciumanmu, rabamu, dan rasamu atau panca indera, nggak ada apa-apa toh. Maka di sini nggak ada lagi perbedaan agama. Tadi ya, alat pembaca gelombang sadarnya di sini itu akal, di sini itu roh. Alam ini akhirat, ini dunia. Ilmunya ini hakikat, ini ilmu syariat. Maka seluruh perbedaan itu hanya ada di dimensi akal, syariat, duniamu saja. Di sini, nggak ada. Nggak ada lagi Islam, nggak ada. Nggak ada lagi Hindu, nggak ada. Nggak ada pula Nasrani, nggak ada. Saya tanya ketika orang tidur, Pak ulama, agamamu apa? Iya apa enggak? Sama enggak tidurnya orang pemabuk, bajingan sama ulama saat tidur? Apalagi kau mau menjawab man rabbuka man nabiyuka. Kau hafalkan itu di sini, kau siap-siapnya di sini. Ternyata perangmu di sini. Bagaimana kira-kira? Loh, salah kamar aku. Yang pengetahuan di sini, lumpuh di sini. Man rabbuka. Man nabiyuka.
Oh, kemplo gue. Ya apa gak? Kamu salah kamar, salah tanding, salah perang ya. Kau belajarmu ilmu ini, prakteknya di sini. Lo salah kamar kamu. Nah, di sini rohmu ya. Walaupun roh pun berlapis-lapis ya. Mohon maaf ya, ini yang lainnya makan, aku ya juga ikut makan ya. Ini namanya onde-onde. Jangan protes saya nakku dewi. Cara mau kok makan, saya nakku. Lihat ya. Maka akar seluruh permasalahan adalah friksi dari sudut pandang yang tidak objektif. Ini subjektif ini. Ini objektif. Ketika ditanya, enak mana pedas sama asin? Itu objektif dia. Nggak lagi condong kepada selera. Betul nggak? Orang mati ada seleranya nggak? Ya. Ketika akalmu lenyap, akal sadarmu, duniamu ikut lenyap. Sudah kak, sudah ada nih. Sudah ada, makasih. Ya. Orang yang paling objektif adalah orang kehilangan akal sadarnya. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu benar salah, nggak tahu baik buruk, nggak tahu halal haram, betul nggak? Ya. Maka, nah ini bedanya. Ketika dia masuk ke dimensi lebih tinggi, itu gelombang mutlak. Begitu dia nol, Tuhannya nanti akan menyebutnya, berhampir sama dia lewat gelombang. Tapi itu pakai metodologi ya. Tapi itu kita bahas di edisi yang lain. Nanti ekar-ekaran itu belum kita jelaskan detailnya. Nah, dunia itu di sini. Orang yang masih mengaku agama ini, agama itu merek, itu masih di sini. Di sini, udah nggak ada merek. Merek sudah nggak ada. Nama Tuhan itu sudah nggak ada. Yang ngasih nama Tuhan siapa? Manusia dong. Iya nggak? Kenapa? Nama itu di sini, betul nggak? Itu akalmu, akal manusia. Di situ nggak ada apa-apa selain gelombangmu sendiri. Itu di alam roh. Ini, banyak. Ada benar, ada salah, ada pedas, ada asin, ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Maka sini gesek-gesekan semua itu. Itulah jika agama tidak diterangkan secara metodologi agar bisa dibuktikan di sini dan naik. Betapa rendahnya agama akal, betul nggak? Nah, pada kata Nabi, agamamu Islam itu mestinya kau masuki dimensi jasmani dan rohanimu. Nah, jasmani rohani itu berdimensi. Artinya dia nggak sejajar begini pilihannya antara A dan B, enggak. Tapi A dan B. Nah, dia vertikal. Maka untuk masuk ke dimensi rohani, kamu mesti melewati jasmanimu, batas ambang. Maka kamu mesti melewati kematian akalmu dan tetek bengek tentang jasmanimu. Pikiranmu, akalmu, pengetahuanmu, subjektivitas harus nol baru ke sini. Nah, ketika kamu di sini, ada nggak ini? Nggak ada. Ketika kamu di sini, ya kamu di sini. Misalkan ini SMP ya, ini SMA. Kamu masih kelas 1 SMP. Berarti kamu SMA bukan? Enggak. Kelas 2? Bukan. Walaupun kelas 3 pun kamu tetap SMP. Ketika masih ada kaitan sedikit pun dengan SMP, ya kamu masih SMP. Untuk masuk SMA, kamu harus lulus dulu SMP-mu. Betul nggak loh? Maka maksudnya untuk khulu fisil mikafah adalah kamu masuk ke dimensi rohanimu. Sedangkan karena kau masih ada di dalam ikatan kontrak kehidupan ini, stasionermu masih di sini stasioner. Tapi gelombangmu sudah naik. Maka gelombangmu di dimensi rohmu, jasadmu di dimensi akal syariat jasmanimu. Orangnya tetap sama, tapi gelombangnya sudah beda. Naik ke gelombang ultra atau gelombang di atasnya panca indramu atau di atas gelombang akalmu atau di atas gelombang duniamu. Kamu di sini gelombangnya. Walaupun kamu di sini,
Nah, pernah kemarin saya tanyakan, di sini ada nggak dunia? Ada. Alam kubur ada. Surga apa? Barzah ada. Stasionernya sama, ruang vakumnya sama, gelombangnya beda, frekuensinya beda. Nah, sama juga radio. Ada AM, FM, MB, SW. Radionya sama nggak? Tapi isinya beda-beda, betul nggak? Gelombangnya beda-beda, frekuensinya beda-beda, betul ya? Demikian juga manusia, stasionernya ini juga. Tapi gelombangnya, nanti beda-beda. Siapa yang bisa menembus sini, baru bisa sampai sini, betul nggak? Kalau dia nggak punya alat, nggak punya kapsul, nggak punya guru, nggak punya metodologi, nggak punya cara, nggak punya kendaraan, bisa nggak dia ke sini? Mustahil. Karena manusia normal, manusia awam, nggak mungkin bisa melewati kematian sendiri. Sampai sini, mati. Padahal perjalanan, Tuhan itu di ujung sana loh. Malik Yaumiddin. Yang kata Nabi, di atas dunia ini masih ada 7 lapis langit ini. Masih ada 7 sab ini mestinya. Saya tanya, jika ibadahmu masih di sini, saya tanya, sampai sini nggak kamu? Allah di sini loh. Tapi menghampiri alammu lewat gelombangnya yang dibawa seorang utusan. Maka di dimensi ini ada satu manusia, seorang manusia yang membawa ini tadi. Maka untuk menelpon seseorang, carilah dulu nomor handphonenya tadi. Di situ ada gelombang yang menyambungkan dengan orang yang kau tuju, yang kau maksud. Tapi lewat sistem, betul nggak? Lewat sebuah tarekatullah, lewat sebuah teknologi. Ada manusia yang membawa gelombang ini, yang hubungannya di balik rohani orang itu ada sambungan gelombang dengan sumber daripada maha rohani atau sumber cahaya atau sumber nur. Maka ujungnya dia adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kau kontak HP-mu, ngomong sama HP-mu, pegang HP-mu, nyambung sama di sana. Kenapa? Gelombangnya nyambung karena ada nomor yang dikontak oleh sistem terhubung lewat teknologi. Nah, jika demikian, kau di stasiun dunia, tapi kau temukan orang yang membawa gelombang ini tadi dengan memakai rukun syarat aplikasi teknologi, kau pegang orang itu, ngomong sama orang itu. Ini ngomong itu kias, artinya dzikir sama orang itu deh, menghadapnya loh ya. Doa, ibadah, beribadah sama orang itu, ngadepnya loh ya. Tapi kalau di balik orang itu ada gelombang yang menyambungkannya dengan Allah Ta'ala, nyambung nggak zikirmu? Sholatmu, ibadahmu, doamu. Dan yang nyambung hanya sampai sini saja. Ya, kalau sini belum ya. Tapi karena kamu ada gelombang, ibadahmu, zikirmu, apamu dirubah menjadi gelombang metafisik, maka berpeluang sampai. Hanya masalah adaptasi yang selanjutnya. Kamu mesti naik gelombang. Itu istilah kuno. Ini kuno zaman dahulu disebut mi'raj. Kalau istilahnya Mr. CM, naiknya gelombang. Kau mesti kuantum demi kuantum. Lah, beda. Ini bukan tentang zaman 1500 tahun yang lalu. Zaman sepur lempung, sepur kelodok, gitu. Ya, zaman kamu masih umbelen, gitu. Ini bukan dong, bikin malu saja. Ini zamannya Mr. TM, ya. Mana orangnya ini? Orangnya pintar sejagat sedunia. Kata siapa? Kataku sendiri. Seenaknya cocoknya Mr. TM, ya. Yang lainnya bodoh-bodoh karena nggak ngerti-ngerti, ya. Dijelaskan ya. Tapi bisa dipahami nggak nih? Ayo, yang Riau? Nah, yang Blitar? No, bisa. Nah, agama di sini di bawahnya akal. Ya, di dalam area lingkup akal itu kan dunia, itu syariat. Keren kabeh. Berarti orang ini nggak ketemu yang di sini, betul nggak? Ya. Di sini sudah nggak ada. Hindu ada nggak sini Hindu? Islam, Buddha nggak ada. Tapi lewat ini mesti lewat metodologi. Maka seluruh agama itu larut di baliknya metodologi. Sedangkan metodologi agama itu dari dulu zaman Baha'u'llah sampai sekarang adalah baiat, teknik dzikrullah atau meditasi atau semedi, teknik suluk atau teknik tawabrata, dan mengemban visi misi ketuhanan. Hindu
baiatnya namanya inisiasi. Juga demikian dengan Buddha. Nasrani menyebutnya baptis. Islam menyebutnya baiat. Sama nggak? Sama. Nah, menjadi gegeran kan di sini. Nah, di sini loh, masing-masing nabi loh sama-sama. Gurunya sama nggak ini gurunya? Sama, yaitu guru cahaya loh. Walaupun disebut Atman, guru sejati, Roh Kudus, Rasulullah, Buddha, Mursyid, ini sama gurunya yang bisa mengantarkan sini nih. Halalah. Awang lucu-lucu ya, agama lucu, agama memalukan. Karena kamu nggak pernah bisa menembus ini, karena kamu nggak ketemu metodologinya, kamu eker-ekeran di sini. Itulah propaganda orang-orang kaum Wahabi. Aku nggak nyebut sesuatu ya. Wahabi. Wahabi itu wa itu dan ya, betul nggak bahasa Arabnya dan? Babi ya babi. Nah, itu babi ya itu. Lah kamu kok mau ngetutno Wahabi kayak gitu? Wahabi itu intinya nggak mengakui ini dan diputus mata rantainya. Nggak mengakui Rasulullah di zaman masing-masing. Maka loh, bagaimana kamu bisa terhubung dengan matahari kalau nggak lewat cahayanya? Bagaimana kamu mau terhubung dengan Allah Ta'ala kalau nggak lewat nurnya? Rasulullah itu bukan manusia. Lah kamu kan dicuci otak. Rasulullah itu nggak ada di akhir zaman itu. Nggak ada itu di akhir zaman. Nggak ada. Masya Allah itu nggak ada itu. Kata siapa itu? Itu bid'ah. Cocotmu loh. Tak tuapu ya apa kowe. Bid'ah. Kon pikir kon nasi ngerti agama, bikin malu saja. Ya. Agama itu dibalik metodologi tadi. Metodologi itu ada di baliknya orang yang membawa ini loh. Orang ini disebut Rasul dulunya. Membawa gelombang nur tadi. Nah, lihat di At-Taubah 1:8. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan, Rasul dari kaummu sendiri di zamanmu sendiri. Di zamanmu. Ya zaman ini juga dong. Ya. Bukan kaumnya orang dahulu yang nggak kau kenal. Harus kau kenali. Ya. Wujudnya apa? Wujudnya beda-beda di setiap zaman ya. Nah, nur ini kan tetap sama tadi ya. Cahaya matahari tetap sama. Tapi pagi dan siang beda nggak? Beda. Siang dan sore? Beda. Bukan berarti cahayanya berubah, tidak. Tapi dipengaruhi dengan udara yang membawa gelombang cahaya tadi. Dan gelombang cahaya dipengaruhi dengan gelombang tekanan udara. Maka sampai kepada matamu, terlihat dengan mata panca inderamu menjadi seolah-olah berubah-berubah. Tapi cahaya matahari tetap sama. Dan yang sampai pada matahari adalah cahayanya sendiri. Demikian juga sama Allah Ta'ala. Walaupun pembawanya itu berubah-berubah di setiap zamannya, tergantung orang yang membawanya wujudnya, tapi cahayanya tetap sama. Saya tanya, yang dibaliknya Sri Krishna, yang dibaliknya Guru Buddha, yang dibaliknya Nabi Isa, yang dibaliknya Nabi Muhammad, sama nggak? Sama. Tapi ini pasti akan jadi masalah, seolah-olah Mr. T mengajarkan agama itu sama. Bedakan ya. Di sini beda, di sini baru sama. Gak percaya? Tanya sama orang, bajingan sama ulama tidur. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Nah, maka ilmu yang dengan akal, gelombang akal, nggak bisa nyebrang ke kubur, betul nggak? Apalagi barja. Di sini saya mati. Ditanya, Tuhanmu siapa? Kau ulama. Katanya kamu apal Quran. Katanya kamu tiap hari itu khatam. Katanya hajimu sudah 50 kali. Tanya, siapa nama Tuhanmu? Ya apa enggak? Lah kalau ya coba lihat ya. Kau bisa masuk ke dimensi di atas dunia, tapi tetap terjaga kesadaranmu. Di sini kan 3G misalkan ya, alamnya 3G. Di sini 4G, alamnya 4G. Kau tetap terjaga. Ditanya, man rabbuka? Allah. Dan kau kenal siapa yang dimaksud dengan Allah loh. Sebut namanya, hadirkan wujudnya, karena kau telah bisa bersaksi saat syahadat. Yang mana yang Allah?
Allah. Yang itu loh. Nah, tahu kamu, kau hadirkan lewat wujud rohanimu. Dan kau telah dikenali, ada alat atau nur atau faktor tak terhingga atau unsur Allah yang juga ditanamkan dalam kolbumu. Maka kau sebut namanya, hadirkan wujudnya, dan beserta dengan gelombang rasa di balik inimu. Rasa di sini ya, ini rasa akal. Ini ada rasa lagi, rasa di atas rasa. Ini ada berlapis-lapis. Coba, man rabbuka, jawabnya gampang. Itu. Walaupun nggak sebut namanya loh, karena kamu tahu itu loh itu. Tapi itu di dalam kalbumu. Man nabiyuka, oh itu. Lah kalau kamu di sini pengetahuanmu, kau belajarnya di sini. Pada ini pasti kau hadapi. Kau nggak pernah belajar ilmu akhirat, nggak pernah ilmu rohani. Bahkan itu kau hafalkan tiap hari. Tuhanku Allah, la ilaha illallah, subhanallah, Rasulullah Muhammad. Kau kira pertanyaan di sini? Bukan, belajarmu di sini. Pertanyaan di sini, kira-kira bagaimana? Man rabbuka? Lah baru sadar tuh, iya enggak? Loh, ngono ku mergo Mr. TM yang orangnya pinter, profesor metafisika dari kampus metafisika, dari alam metafisika. Kampusnya namanya apa? Oh, enggak ada metafisika. Profesor saenake dhewe gitu. Tapi kan logis men, gitu ya. Hah? Kalau Mr. TM menerangkan ilmiah, ya betul nggak tadi? Mas Arif, yang biasanya apa? Dia di pondok apa syariat, bisa terima ini nggak? Nah bisa. Logis nggak ini? Logis. Nah ini loh nggak ada yang bisa ditembus sama orang. Ini cuma fiktif. Ini aja fiktif, apalagi ini betul nggak? Lo cahayanya aja kau nggak lihat, nggak tahu kok. Apalagi sumber cahayanya loh. Tuhan kamu tahu nggak wujudnya? Syahadatmu asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Sudah pernah kau lihat wujudnya? Lucu ya. Aku bersaksi, tapi nggak pernah ada yang aku saksikan. Picek itu. Aku mendengarkan, tapi nggak ada yang aku dengar loh. Kira-kira piye gitu ya? Di persidangan dunia saja ditanya itu kalau Pak Robert dalam hal ini dihadirkan sebagai saksi ya? Iya Pak. Nah ditanya sama ini pemimpin sidang, apakah Pak Robert di kejadian tanggal 10 Maret kemarin di kasus terbunuhnya Mr. Jonathan, apakah Bapak ada di TKP di tempat kejadian perkaranya itu langsung dan lihat dengan mata kepala sendiri? Oh enggak Pak, saya itu katanya dia, kata orang-orang itu. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu, betul nggak? Kalau dia sengaja, pidana nggak ini? Pengadilan di dunia saja loh, dia dipidana kalau dia sengaja. Kalau nggak disengaja disuruh pulang dia. Apa kamu saksi bodong kamu? Ya enggak? Lah kamu bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang kau saksikan? Enggak tahu. Woi. Saksi palsu kau. Ya apa enggak loh? Gak usah jauh-jauh debat dalil. Ini masuk akal apa enggak? Kalau kamu enggak tahu wujudnya Allah, tanya Mr. TM, bawa gula, bawa kopi, beras, uang yang banyak, ya, sungkem, sujud sama Mr. TM, apa lapo? Mijeti Mr. TM, baik-baiklah sama Mr. TM, ya. Egomu dulu yang dibuang, ya, dipateni, buat no dalan kono egomu ya. Tapi kalau kamu gengsi, enggak akan tak terima toh. Sampai kamu mohon-mohonmu gak akan terima, tak blokir ya. Enggak butuh, kita nggak butuh murid. Saya juga bukan guru. Gurunya Mr. TM, ada lagi. Bukan manusia, tapi wujudnya serupa dengan manusia. Dan dia pembawa gelombang mutlak. Nah, yang bisa menerangkan kayak gini, yang menerangkan ilmu mutlak ini, hanya telah sampai pada mutlak, blok-blok. Yang nggak sampai pada gelombang mutlak, nggak akan bisa menerangkan ini. Petot cangkemmu, dublek kupingmu, ya, picek matamu, kayak kan bisa toh. Lah kok debat nih, debat di apa kolom komentar, macam tak lihat, iki ngene, foto.
mendeme kabeh, padha kepilangan kabeh. Padha gak ngerti nek kok. Nek mau ngerti ya datang ke Mr. TM, bawa gula, bawa beras, kopi, mijit-mijitin Mr. TM. Ya Mr. TM, mohon dong saya diajari. Ya gitu dong. Diajari untuk ketemu Allah yang wujud, ketemu Rasulullah di zaman ini, ketemu teknikal menembus akhirat sekarang, ketemu teknik untuk mi'raj, ya, mesti baik-baik sama Mr. TM. Lah, kamu tanya ke orang lain dijawab nggak? Dikasih tahu nggak pelajarannya? Pernah dapat pelajaran dari orang lain? Ya enggak lah loh. Dapat dari orang lain? Ya enggak. Ya. Tapi begitu diterangkan Mr. TM, gamblang nggak ini? Masuk akal nggak? Tinggal praktek. Ya, di sini alatnya, teknologinya, jalannya, adaptasinya, disiplinnya diterangkan secara eksak pasti. Jadi agama itu bukan gerayang-gerayang raba-raba. Seandainya umpamanya andai kata muga-muga, agama kok muga-muga. Lah nek kowe salah dengan muga-mugamu, bisa balik, bisa kembali kamu. Ya Allah, semoga aku selamat sampai kepadamu ya Allah. Nah kira-kira ternyata kamu nggak selamat bagaimana? Aku minta remedi ya Allah, minta revisi. Bisa balik kamu. Lah kamu kok muga-muga goblok. Tuhanmu mutlak bukan? Mutlak. Dia maha pasti gak? Pasti. Maha pasti. Dan dia pun maha menepati janji. Jalannya pasti dong. Loh, kamu jalannya insya Allah kok. Jalannya insya Allah bukan yang maksud yang asli loh ya. Insya Allah kamu artikan mudah-mudahan, kira-kira, seandainya ya gak? Kamu aja gak yakin sama Tuhanmu. Lihat ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada lagi syak, keraguan, kekhawatiran di dalamnya. Kitab itu sangat pasti mutlak. Tapi kitab yang mana? Kalau kitab ini, beda kepala saya sudah beda. Ya, kitab mutlak itu kitab di alam ini. Loh, kamu nggak akan pernah kontradiktif antara masing-masing orang yang lewat jalan ini. Kau pun akan memahami apa yang dialami oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi yang lain. Karena apa? Jalannya sama. Kalau bahasa Maduranya, just the same way. Madura, ya ta? Oh ini Mr. TM, ya. Bukan zamannya sepur lempung, sepur kelodok, ya. Ini zaman ini, ya. Maka cari orang yang bisa menerangkan agama dengan sudut pandang zamanmu sendiri. Tapi kan kamu di dogma. Beragama harus dengan sudut pandang zaman 1500 tahun yang lalu. Betul nggak? Saat surga diterangkan dengan bidadari cantik, kita minumannya khamr, buah-buahan, air yang mengalir, tanaman-tanaman hijau. Loh alah, ketinggalan nalar kamu itu ya. Maka yang agama akal, agama syariat pasti benturan eker-ekeran. Nah, coba kalau kamu melintasi batas ambang ini, tapi mesti pakai teknik dong. Kalau nggak pakai teknik, nggak pakai alat, nggak pakai kapsul, mati kamu, nggak akan bisa. Tapi kalau pakai teknik, nembus ke sini bisa, nembus sini bisa, nembus sini bisa, nembus sini bisa. Maka di sini kau akan makrifat. Di sini loh ya, di sini blok-blok di ujungnya ini. Ini hakikat, ini hakikat, hakikat berlapis-lapis, akhir berlapis-lapis. Baru di sini kau akan diajari Allah langsung. Kalau di sini diajari oleh guru cahaya, loh, ya ta? Di sini guru manusia, wujud manusia. Di sini guru cahaya, ya. Tapi di sini ujung ini gurumu adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kau akan mendapatkan wahyu. Nah, kamu di dogmata yang menerima wahyu katanya nabi-nabi dan rasul itu enggak? Goblok. Lihat di Asrul Madura. Dan demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku. Sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran dan tidak pula mengerti iman. Dan demikianlah kami jadikan nur. Dan aku tunjuki, aku kehendaki di antara hamba-hamba kami. Loh. Di antara hamba itu masih ada banyak orang loh. Disaring berlapis-lapis. Akhirnya adalah, dan demikianlah intinya akan menunjukkan petunjuk akan jalan yang lurus loh.
Maka masuknya wahyu itu adalah seiring dengan jalan masuknya nur iman dan nur kitab, yaitu orang yang dibaiat, yaitu dimasukkan. Barulah kau ditanamkan alat pembaca gelombang Tuhan yang radarnya itu ada ditanamkan di dimensi rohanimu. Ini nggak bisa terbakar di akal. Nur itu alat pembaca gelombang Tuhan, alat pembaca wahyu itu hanya bisa ditanam di dimensi rohanimu. Maka dengan demikian nanti ada hubungan antara kau dengan Allah Ta'ala. Walaupun awalnya lewat gelombang nur, gelombang mursyid, gelombang Rasulullah, gelombang Roh Kudus, gelombang Atman, gelombang Buddha, gelombang Guru Sejati. Tapi lama-lama kau akan terhubung dengan dirinya. Nah, di dalam kitab menemukan Hudalinas wal Furqon. Yang nur itu akan menguat energinya, potensinya. Ibarat sinyal itu awal sinyal rendah. Yang ngomong pun biar-biar. Halo, apa ini? Nggak jelas ya. Tapi kalau lama-lama kuat, sinyalnya kuat, energimu kuat, yang awalnya berubah morse yang nggak jelas itu berubah menguat. Lama-lama. Seperti kita kok saya tiba-tiba ada sesuatu yang aku rasakan ya. Apa ini? Nggak tahu. Lama-lama, aku kayak seolah-olah mendapat petunjuk untuk ini ya. Lama-lama, makin terang. Bahkan menjadi slide alam, seolah alam nyata. Bahkan nanti, makanya Quran itu nanti menjadi apa? Hudalinas wal Furqon, ya. Petunjuk, ya. Pembeda. Kemudian penerang dan penjelas. Loh. Awalnya dari apa? Nur yang dimasukkan dalam kalbumu. Awalnya dari apa? Baiat. Maka kau ada hubungan dengan Tuhan, ya. Nah, di dalam kitab disampaikan ada lewat wahyu, ada lewat dibalik tabir, ada lewat Rasul. Tapi karena ketiganya telah ada di dalam dirimu, kau pun nanti ada hubungan. Blok. Bagaimana orang di sini nggak pernah naik ke sini, nggak pernah ketemu guru ini, nggak pernah praktek dimensi rohanimu, bullshit agamamu, keren-keren tok. Kamu benar. Apakah bisa buktikan kamu benar? Apakah kamu bisa buktikan surga sekarang? Blok. Lihat kalimat Nabi, tidak akan kau temukan surga di akhirat kalau nggak temukan surga di dunia. Tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat kalau nggak temukan Tuhan di dunia. Masih tembus sini. Lewat apa? Siratal Mustaqim, jembatan nyebrang dimensional. Maka seluruhnya ini tuntas, selesai ceritamu saat kau di kehidupan ini. Blok. Ya. Beragama itu all in, konkret, lengkap, fakta, nyata, realita. Bukan khayalita, dongeng kita, teorita, cerita kayak cita-cita. Oke, baik. Guys, oke ya. Guys, goblok, sobat goblok dimanapun berada. Goblokes, ya. Jangan lupa yang pintar adalah Mr. TM, ya. Profesor metafisik yang paling pintar sedunia, oke? Nah, kata siapa? Katanya cocoknya Mr. TM, oke? Mudah-mudahan manfaat, guys, ya. Salam taklim marifat, salam taklim marifat, ya. Nggak tahu yang lain, ya. KW-KW yang lain banyak, tapi ini asli dong. Oke, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Di sana ya, nggak ada lagi merek agama, gak usah bingung itu. Di sini kau mau eker-ekeran. Kalau orang ya mau menjebak saya di sini, saya itu bisa dipenjara. Tapi di sini syariat ada dong, syariat ya. Di sini nggak ada lagi, ini hakikat, ya. Tapi pintumu untuk menuju hakikat mesti lewat tarekat. Dan agama, lihat ya, bukan di sini. Tapi dua-duanya ini akan membentuk ma'rifatullah, yaitu kuantummu akan berbalas dengan resultante bentukan Tuhan beserta dengan Tuhan, kenal Tuhan, beserta Tuhan, beradaptasi dengan Tuhan, dan berkekalan dengan Tuhan. Oke? Bila taufiq wal hidayah, bila inayah, ilah yang tamak itu ada rekaman lebih. Dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.